Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak Semi dalam tutorial cybersecurity. Nah, kebetulan ada yang nanya barusan bagaimana caranya kita melakukan atau menginstalasi Kali Linux dengan benar, ya. Ini kebetulan ada yang dapat masalah pada saat melakukan instalasi Linux, Kali Linux, khususnya versi terbaru. Nah, kita lihat dulu di Kali Linux website. Ini ada bagian download, ya. Ininya kali.org, kita masuk ke download. Nah, di sini kita bisa mendownload Kali Linux yang terbaru, yaitu Kali Linux 64-bit dengan menggunakan torrent. Nah, sebenarnya kalau Anda ada masalah uh, dalam instalasi dan ingin dapat Kali Linux yang udah jadi, Anda bisa masuk ke bagian Kali Linux 64-bit di sini, ya. Ini bisa masuk ke Offensive Security VM download. Nah, ini lebih gampang karena kita udah tinggal download bentuknya OVA, yaitu ya udah jadi, udah tinggal bisa di-download via torrent, ya. Atau kalau yang nggak punya VMware, ini bisa pakai VMware. Jadi ada opsi pakai VMware atau pakai opsi VirtualBox, ya. Atau pakai Hyper-V, ya. Nah, tapi yang kali ini saya ingin ajarkan atau tampilkan tutorial mengenai bagaimana kita bisa saya skip dulu, masuk ke yang sebelumnya, ya nih. Nah, di bagian ini ya torrent, ya. Kebetulan saya pakai torrent dan kebetulan sudah selesai download. Nah, untuk mempersingkat video, kali ini saya akan tampilkan bagaimana caranya kita menginstalasi Kali Linux 64-bit yang kita download versi terbaru, yaitu versi 2020.1b, ya. Pertama kita jalankan dulu, ini kebetulan saya menggunakan VMware, ya. Kita create new virtual machine dulu, ya. Saya kebetulan pakai VMware Workstation versi 15.5. Kita klik aja custom, ya, advance. Nah, kemudian kita pilih aja next untuk di hardware, ini nanti kompatibilitasnya ke 15.x, ya. Minimal bisa support sampai 64 GB memori, 16 prosesor, 10 network adapter, 8 TB disk size, kemudian 3 GB shared graphics memory. Nah, kemudian di sini ada pilihan install disk, ya, install disk dan installer dari yang udah ada, ya. Tinggal kita browse aja install disk image dari ISO. Nah, kemudian saya udah masukkan di sini ada 2020 Kali Linux 2020 1B installer, double klik aja, ya. Nah, kemudian klik, ya, pastikan bahwa ini udah benar, ya. Kemudian kita tinggal klik next. Nah, di sini ada pilihannya by default Debian 10, ya, 64-bit, biarkan aja, ini nggak perlu diganti, tinggal next. Kemudian nanti tinggal kita kasih, misalnya saya kasih nama Kali, saya suka pakai huruf besar, ya, 2020, misalnya 1B, ya. Nah, kemudian kita bisa simpan misalnya saya akan simpan di desktop saya untuk mempermudah misalnya, dan kemudian saya bikin folder namanya Kali 2020 1B, ya. Nah, itu nama ininya. Nah, ini kayaknya new foldernya belum berubah, ya. Kali 2020 1B. Kita tinggal oke, kan. Oh, mesti namanya salah ini. Oke. Kali. Mungkin kita simpan di tempat lain aja, ya. Mungkin di C drive-nya saya ada directory VM di sini. Saya kasih nama folder misalnya VMs. Kemudian di VM kita masuk new folder, misalnya Kali 2020 1B. Nah, ini nanti yang di desktop saya hapus saja dulu.
biar nggak bingung. Ini tadi kayaknya ada ya, saya buang aja. Oke. Nah, kemudian oke kan, pastikan bahwa lokasinya udah benar, nama virtual machine-nya udah benar. Kemudian prosesor tergantung ya, kalau komputer Anda bisa support sampai beberapa prosesor silakan, kalau enggak ya pilih satu aja ya. Untuk sementara ini saya pilih satu. Kemudian untuk memori, recommended memorinya adalah 2 GB, jadi saya gunakan yang defaultnya aja ya. Sebenarnya saya bisa naikkan karena saya punya memori ada 16 GB, jadi bisa disetel 16 GB atau 8 GB minimal lah. Tapi ini saya biarkan aja 2 GB, ini standar ya. Nah, kemudian by default network adapternya ini kita setel network type-nya adalah NAT biar bisa connect ke internet ya, dan bisa menggunakan Ethernet card yang ada di dalam laptop kita. Nah, kemudian ini untuk controller type kita biarkan aja di LSI Logic recommended ya. Ya, kemudian untuk disknya SCSI recommended ya, kita pilih aja. Nah, kemudian untuk virtual disk karena kita mulai baru, berarti harus buat yang baru dong. Berarti pilih create a new virtual disk ya. Nah, kemudian kita setel maksimum disknya. Nah, dengan asumsi bahwa nantinya Kali Linux ini akan digunakan untuk jangka panjang dan butuh update dan upgrade ya, ada penambahan atau perubahan paket-paket yang atau tool-tool yang ada, kita biasanya saya biasanya setel agak tinggi, bisa sekitar 50 GB ya, tergantung dengan kebutuhan kita ya. Misalnya 20 ini sebenarnya standar ya, tapi ini asumsinya kita nanti update-nya kalau maksudnya kalau upgrade kan biasa nambah file tuh, takutnya nggak cukup ya, kita setel 50 aja. Kemudian ini ada opsi buat split virtual, by default dia split virtual disk into multiple files, jadi nanti dipecah-pecah menjadi file-file kecil. Kalau memang Anda udah pakai NTFS, sebenarnya bisa pakai store virtual disk as a single file, karena ini NTFS bisa support sampai 50 GB dalam satu file ya. Ini mempermudah sih kalau mau mindahin ya. Kalau yang maksudnya yang split ini ya, kalau yang store ini mungkin terlalu besar, takutnya nggak cukup di dalam flash disk atau yang lain ya. Ini by default saya pilih ini karena saya punya disk cukup besar dan mumpuni ya. Nah, kemudian ini nama filenya kita bisa setel ya. Ini by default di nama filenya adalah kali 2020 1B VMDK. VMDK itu adalah kepanjangan dari Virtual Machine Disk ya, khusus untuk VMware Workstation ya. Nah, kemudian kita review di sini, kita bisa customize lagi, kita bisa tambah, misalnya Anda butuh misalnya tambahan network card ya, mungkin disetel untuk 2 ya, tinggal pilih aja di sini. Misalnya saya tambahkan network adapter, tapi yang satu ini saya akan setel untuk local host only, biar untuk praktikum lab dan sebagainya ya. Nah, setelah ini kita bisa review lagi, kemudian kalau nggak ada yang mau diganti, tinggal klik finish. Dia akan create disknya. Oke. Saya bisa cancel sih sebenarnya ya, karena tadi saya lupa, ini sebenarnya nggak perlu harus allocate disk space ya. Ini problemnya di sini nih. Kalau kita allocate, dia akan otomatis mengalokasikan disk pada saat itu juga sebesar 50 GB. Kita maunya yang dynamic aja. Jadi kalau dynamic kita nggak perlu pilih ini dibuang aja ya, dibuang centangnya, sehingga nanti dia bisa mengalokasikan disk itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, next saja, next, kemudian finish ya. Ini lebih cepat ya. Nah, kemudian kita tinggal power on this virtual machine. Nah, ini ada opsi, kita tinggal buang aja. Kemudian kita close di sebelah kanan. Lalu kita pilih graphic install, enter. Oke, saya minimize dulu ya, supaya nantinya kita fokus di VM. Oke. Nah, oke, saya geser dulu ya. Jadi di sini di kali ini ada opsi pertama adalah memilih bahasa, kita bisa pilih Inggris ya, by default Inggris aja yang ini. Ada juga sih bahasa Indonesia kalau mau, tapi saya kebiasaan pakai bahasa Inggris, jadi saya pilih Inggris. Jadi tergantung ya pada pemilihan Anda atau preference-nya ya. Kemudian untuk Inggris saya pilih United States misalnya di sini.
kemudian keyboardnya American English, ya, QWERTY, ya. Di beberapa negara yang pernah saya kunjungi dan pernah saya memberikan training, ada yang menggunakan misalnya French keyboard, AZERTY, ya. Itu agak beda ininya konfigurasinya. Ini biarkan aja American English. Nah, ini nanti dia akan scanning, ya. ISO filenya kan kita udah bikin, ya. Nah, ini nanti di sini ada loading additional components, ya. Nah, perhatikan bahwa nanti mungkin pada saat instalasi, proses instalasi saya biasanya lebih cepat dari yang Anda jalankan. Ini dikarenakan adalah apa nama tuh, apa ya istilahnya ya, kecepatannya dikarenakan pertama saya menginstalasi VMware Kali Linux ini dalam VMware Workstation, yang dengan menggunakan VMware Workstation, tapi disknya saya gunakan storage yang dalam bentuk SSD, ya. Jadi SSD itu lebih cepat, ya, solid disk, ya, solid state disk itu lebih cepat daripada normal hard disk yang biasanya ada di laptop. Saya sarankan untuk mempercepat proses kalau Anda menggunakan VMware atau VirtualBox atau virtualisasi yang lain, silakan upgrade hard disk menjadi SSD supaya bisa lebih cepat. Ini kebetulan ada informasi mengenai configure network adapter. Nah, ini disuruh pilih yang mana yang primary, ya. By default itu INS33, ya. Klik ada continue, ya. Nah, ini hostname kita biarkan aja Kali, ya. Domain name kita bisa setel misalnya offsec.local, ya, misalnya. Contoh aja, ini bisa apa aja. Ini karena ini nanti cuma berguna kalau kita koneksi ke internet dan mungkin digunakan nantinya untuk memfasilitasi suatu hal, misalnya domain tertentu yang memang dikenal di internet, ya. Kalau enggak ya kita bikin lokal aja. Nah, full name. Nah, untuk Kali versi 20, mulai dari versi 2020 itu tidak memberikan root akses secara langsung. Dia memberikan akses ke satu user yang punya privilege non root, ya, atau non admin. Nah, kita harus buat satu, ya, karena by default sih sebenarnya rootnya ada tapi disembunyikan, ya. Jadi kita menggunakan ini untuk kebutuhan umum sehari-hari. Tapi kalau mau menggunakan akses privilege yang berhubungan dengan admin atau root, kita bisa menggunakan perintah sudo, ya, atau run as kalau di Windows. Nah, ini kita setel aja, saya kasih nama misalnya Kali user, ya. Kalau saya sih kebetulan suka pakai yang ini, zaman waktu belajar Linux suka pakai nama Tux, ya, si Tux Penguin, ya. Nah, ini nama yang paling sering dipakai kalau untuk di Linux. Nah, kemudian username-nya kita setel Tux saja atau si Tux, ya, kalau di bahasa Indonesia. Nah, password-nya kita setel misalnya password-nya misalnya contoh paling umum kita pakai yang paling gampang Tux juga lah, paling gampang, ya. Nah, karena ini kan kebetulan tuh dipakai untuk praktikum aja, ya. Nah, kemudian untuk clock kita bisa pilih Pacific, ya, untuk kita di Indonesia. Nah, di sini ada opsi untuk partisi. Nah, biasanya kalau udah paham, kita bisa pilih yang LVM. Ini LVM ini agak sedikit khusus, dia volume yang agak khusus di Linux, ya. Kalau kita lihat di LVM itu, saya juga nggak terlalu hafal, ya. Linux LVM, ya. Itu adalah Logical Volume Manager, ya. Nah, ini nanti bisa pelajari lebih jelas apa itu Logical Volume Manager, ya. Dibilang ini adalah a device mapper target that provide logical volume management for Linux kernel, ya. Kalau udah mahir menggunakan Linux bisa silakan pilih, ya, yang ini. Jadi
misalnya kalau ini bisa LVM, Linux Volume Manager, atau bahkan kalau mau dienkripsi bisa pakai use entire disk and setup encrypted LVM. Ini sangat disarankan bagi ethical hacker maupun pentester yang punya data-data agak sensitif ya. Disarankan menggunakan encrypted LVM supaya bisa nyimpen file-file yang sensitif di dalam volume di sini di disknya sendiri. Nah, kalau kita pemula bisa pilih yang use entire disk ya. Ini paling enak nih. Nah, kemudian dia akan otomatis mendeteksi. Saya kebetulan pakai virtual disk dari VMware, jadi ininya sekitar 50 GB tadi kan saya start ya. Nah, kemudian partisi, nah ini kalau new user kita bisa pilih all files in one partition. Kalau udah paham sih bisa dipecah ya partisi menjadi ada partisi home, ada partisi home, var, and tmp ya bagi yang udah mahir ya. Bagi pemula kita tinggal pilih new user dalam satu partisi semua ya. Jadi directory atau folder-folder home, var, tmp semua disimpan dalam satu disk ya. Biasanya SDA. Nah, kemudian di sini ada pilihan finish partitioning. Ya, ini kan udah disetel ya. Dia otomatis membuat partisi seperti ext4. Ini adalah extended file system version 4 ya. Kemudian ada swap, biasanya digunakan untuk temporary file dan sebagainya untuk mempercepat proses baca tulis ya dari memori ya. Kemudian kita tinggal pilih finish partitioning and write changes to the disk ya. Nah, di sini ada pilihan lagi di bagian partisi ini untuk mengkonfirmasi apakah changes akan dijalankan. Jawabannya harus yes, kalau no nanti dia akan balik lagi ya. Nah, ini installing base system ya. Ini kita sambil jalankan instalasi ya. Kita bisa lihat kembali di Kali ya, di mana Kali mengoffer atau memberikan opsi untuk mendownload versi 64 bit, 32 bit atau Kali Linux 64 bit yang tak perlu diinstal pakai live atau 32 bit live, atau yang kalau instalasinya mau ditarik dari internet bisa pakai net installer ya versi 64 dan 32 bit. Bagi yang menggunakan VMware, virtualisasi VMware workstation, yang lain-lain lagi misalnya VirtualBox misalnya, itu bisa download di bagian security offensive security VM download page yang tadi saya tampilkan ya. Ini ada opsinya ya. Ini lebih gampang karena udah jadi ya, ditinggal pakai ya. Bahkan yang kalau mau pakai di Android ya bisa pakai Kali NetHunter ya. Android pen testing platform ya, or Nexus. Pokoknya pakai Android punya ya. Kita kembali ke instalasi. Nah, di sini ada opsi permintaan lagi untuk yang harus dijawab, yaitu configure package manager ya. Dia bilang kalau Anda membutuhkan HTTP proxy to access outside world, ini kita bisa setel misalnya port 8080 misalnya. Kita tinggal isi HTTP usernya pakai tanda titik 2, passwordnya, kemudian add hostnya, misalnya IP address host sama portnya ya. Tapi karena ini saya tidak menggunakan apa-apa, tidak ada proxy di tempat saya tinggal next saja atau continue. Nah, kemudian untuk mirror. Nah, mirroring ini dibutuhkan. Kita lihat lagi ya. Proses instalasi sambil kita nunggu ya. Proses instalasi sebenarnya tidak terlalu lama ya, tergantung dari apakah Anda menggunakan hard disk biasa, hard disk laptop biasa, atau mungkin menggunakan SSD solid state, yang dimana saya sangat sarankan kita menggunakan SSD sehingga proses instalasi dan running untuk Kali Linux ini sendiri bisa lebih cepat dari biasanya. Nah, kenapa saya sarankan SSD? Salah satunya adalah alasannya adalah karena cepat dan
bisa ditulisi beribu-ribu kali ya. Jadi sama seperti hard disk tapi kecepatannya beda sekali. Bisa sampai kalau untuk yang SSD yang paling baru ini bisa sampai 1:10 ya. Maksudnya 10:1 SSD 10, hard disknya 1. Tergantung dari kecepatan hard disk yang ada juga. Tapi pada umumnya kalah jauh ya. Saya sendiri untuk praktikum uh, sendiri, nge-lab sendiri atau untuk ngajar saya biasanya menggunakan apa nama tuh laptop yang dilengkapi dengan SSD. Nah, sambil kita nunggu ini juga saya bisa membahas masalah laptop. Saya kebetulan menggunakan Vivo S14 ya. Nah, ini saya gunakan ini nih. Nah, coba kita lihat ada bahasa Indonesia-nya nggak nih? Ya, ini harganya bisa kelihatan di sini, Arena Laptop ya. Tapi untuk spesifikasi, saya suka pakai ini kenapa? Karena dia laptopnya ringan, itu satu. Uh, bisa di customize atau kustomisasi, di mana ini saya kebetulan beli yang udah ada dengan memori kalau nggak salah saya 4 giga, kemudian memorinya saya ganti, saya upgrade menjadi 8 giga kali 2, jadi aslinya yang udah tertanam di laptop itu 4 giga, satu keping, saya ganti menjadi 8 giga, tambah satu lagi, jadi bisa ada satu slot kosong yang bisa dimasukkan, jadi total 8 kali 8 ya. Nah, ini bentuk dari laptopnya. Nah, untuk hard disk ya, by default dia udah dilengkapi dengan SSD. Seingat saya 512 itu saya tidak ganti ya. Yang saya ganti adalah hard disk yang bawaan yang sebenarnya digunakan untuk data, yaitu yang seingat saya 1 tera tapi SSD biasa. Nah, versi terbaru itu udah dapat SSD tapi bukan 1 tera, 512 ya. Jadi ada dua 512 atau mungkin 128 ya, tergantung dari speknya. Ini juga speknya lumayan bagus karena udah dilengkapi dengan Core Intel i7 processor ya, yang generasi ke-8, dan kemudian ada Nvidia GeForce MX 150 graphics ya. 14 inci Nano Edge display ya, kecil sekali ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Ya, ringan sekali ya. Nah, ini speknya ya. Waktu awal beli ya di harga di Indonesia sekitar, kalau dengan spek yang udah ada itu sekitar 15-an. Dengan yang saya upgrade adalah saya tambah memori atau upgrade memori dari 4 giga menjadi 16 giga, kemudian untuk hard disk yang aslinya 1 terabyte hard disk biasa ya, saya ganti menjadi 2 terabyte SSD ya. Harganya lumayan ya, tapi worth it lah ya, sesuai dengan yang kita keluarkan, dan saya puas dengan laptop ini ya. Oke. Nah, ini ya, oke. Ini saran saya ini kita kembali ke proses instalasi. Ini agak lama ya, mungkin saya stop dulu ya proses instalasinya karena butuh waktu sekitar beberapa puluh menit ya. Oke, saya pause dulu videonya supaya nanti kita bisa lanjutin dengan step yang berikutnya. Alright. Oke, kita lanjut lagi dengan software selection. Jadi tadi ada proses yang sekitar beberapa menit ya, sampai pada saat yang sekarang kita pada step software selection. Nah, di sini secara default dia udah ada desktop environment ya, by default dia udah ada XFCE ya, Kali's default desktop environment. Nah, kalau kita ingin berganti-ganti dengan beberapa desktop environment untuk GUI-nya atau graphical user interface, disarankan Anda menginstalasi ini ya, beberapa, seperti saya akan pilih Genome ya, kemudian KDE Plasma, LXDE, dan Mate. Nah, ini kenapa saya pilih beberapa ini, karena kalau kita bosan nantinya kita bisa dengan mudahnya berpindah dari satu desktop environment ke desktop environment yang lain ya. Nah, kemudian untuk
collection of tools ya. Ini juga ada opsi top 10, ada top most popular tools ya. Kemudian ada default recommended tools available. Nah, kemudian ada additional tool. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya nggak terlalu perlu default selection additional tools-nya karena ini bakalan lama proses instalasi dan sebagainya. Ya, silakan kalau Anda ingin pilih large default selection tools and additional tool, ya ini bisa Anda gunakan. Tapi untuk saat ini saya cuma menggunakan ini ya. Untuk desktop environment pilihannya semua, kemudian collection of tools ya. Dari 10 tools sama default. Ya udah cukup ya. Kemudian kita pilih continue. Nah, instalasi akan memakan waktu cukup lama ya. Kisaran 15 sampai 30 menit kalau bagi saya karena saya menggunakan SSD. Bagi Anda yang menggunakan hard disk biasa ini butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Oke, kita pause lagi sementara, nanti akan saya lanjutkan di next step-nya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan pembahasan hasil instalasi. Ternyata di sini setelah saya tunggu beberapa puluh menit, ternyata ada tulisan installation step failed ya, jadi ada error nih. Ya kita bisa continue aja coba ya. Nah kita bisa mulai dari select and install software lagi ya untuk mengulangi. Seingat saya ini sepertinya ada ya pemilihan ini tadi kita bisa yang ulangin ini lagi tadi. Saya bisa coba mengulangi instalasi dengan memilih. Saya coba sebentar ya, kita coba karena ini belum pernah saya ketemu nih ya error seperti ini. Oh ya, udah langsung minta aja ya. Jadi kita next saja, langsung ada pilihan mau pilihnya yang mana, GDM3. Itu untuk pilih ini ya, desktop environment-nya atau GUI-nya ya. Nah, ini kita tinggal tunggu beberapa menit. Ini kayaknya lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya waktu saya instalasi Kali Linux 2021B ini, titik 1B, itu juga mengalami masalah, tetapi tidak seperti yang tadi, ya, lebih gampang dan kemudian bisa mulus ya hasilnya. Oke, kita stop dulu sebentar karena prosesnya agak lama ya. Sebentar. Nah, setelah kita tinggalkan proses instalasi dijalankan ulang, saya tinggal klik next atau continue tadi. Setelah kira-kira 15-20 menitan, sampailah kita pada opsi ini, install Grub ya. Karena emang Grub ini adalah bootloader, jadi memang harus diinstalasi. Jadi kita tinggal pilih install Grub bootloader to the master boot record. Kita pilih continue. Nah, kemudian di sini kita jangan pilih enter device manually, tapi karena kita tadi installnya di /dev/sda, yaitu partisi awal, partisi yang kita buat, dan ini adalah satu-satunya partisi yang ada, kita tinggal pilih install di /dev/sda ya. Nah, baru ada proses instalasi Grub bootloader. Harusnya sih dari setelah instalasi Grub bootloader ini kita udah bisa dapat Kali Linux yang sudah clean install ya, jadi udah bersih dan
tinggal kita tunggu lanjutan dari instalasi Grab dan beberapa tool dan software-software yang dibutuhkan oleh Kali Linux itu sendiri. Oke. Nah, bagi Anda yang mengalami problem atau masalah pada saat instalasi, bisa ikutin video ini dan kalau memang ada masalah yang berbeda, bisa kita diskusikan dan ambil screenshot atau gambar dari di mana saat Anda mengalami problem. Ya, ini udah selesai, ada tulisan finish the installation, ya, kita tinggal klik continue. Oke, dan biarkan Linux-nya jalan. Ya, kita udah sampai di sini, tinggal kita press enter untuk masuk ke Kali. Oke. Nah, saatnya kita mencoba login di Kali, ya. Kita coba, saya akan tekan Ctrl Alt Enter untuk full screen, ya. Kita login dengan menggunakan Tux tadi, passwordnya adalah Tux juga, Tux, ya. Oh iya, saya lupa, pada saat login, nah ini kita coba login awal, ya. By default dia akan menggunakan ya, ini ada pilihan juga untuk save history, kita select yes aja, ya. Nah, kita coba log off lagi, ya. Kita coba log off dengan memilih tombol power off, ya. Log out, ya. Saya tadi pilihnya salah, jadi harus pilih tombol start ini, lalu pilih Tux Penguin. Ups, kenapa ini? Ya, kadang-kadang ada sedikit lagging, ya. Pilih Tux Penguin, lalu pilih log off, lalu pilih, ya, opsi log off, ya. Nah, kita akan dibawa kembali ke login. Nah, pada saat kita klik nama Tux Penguinnya, ini ada pada saat kita mengisi misalnya password Tux. Nah, di sini di sebelah kiri sign in itu ada opsi untuk settings, ya, dimana kita bisa memilih. Nih, by default nih kita tadi loginnya pakai Genome, ya. Nah, ini tadi Genome. Jadi kalau kita sign in, kita dapatnya interface atau desktop environment berupa Genome desktop environment, ya. Nah, kalau kita ingin login dengan desktop environment yang berbeda, kita tinggal pilih lagi seperti ini, tombol power, Tux Penguin, pilih log off, lalu kita ganti kayak tadi, ya. Kita tinggal klik isi password, kemudian ubah di sini, pilihnya misalnya saya mau login pakai Meet, ya. Udah tinggal sign in. Nanti Anda bisa lihat bahwa kita masuk ke modus GUI-nya atau desktop environment-nya Meet, ya, atau Mate, ya. Nah, ini adalah interface-nya. Nah, kemudian kita juga bisa log off lagi. Saya lagi cari di mana tombolnya. Di sistem kayaknya, ya, log off. Nah, kemudian kita log off. Kita bisa ganti dengan desktop environment yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan atau kesenangan, ya. Kita bisa pilih misalnya open box juga bisa. Ini sepertinya agak lama, ya, loginnya.
kita coba lihat sambil kita tunggu. Kita masuk ke apa tadi, open box ya. Oops, kita bisa pilih di sini. Nah, ini open box GUI Windows Manager ya. Wikipedia. Ya, ini open box. Nah, interface-nya seperti ini nantinya ya. Oke. Kita kembali. Nah, kayaknya nggak nongol nih. Kita bisa klik kanan di sini, lalu pilih power. Kita bisa pilih reset. Ya. Kayaknya interface-nya nggak terinstall dengan baik ya. Biarkan aja, kita bisa pilih yang lain. Tapi desktopnya Genome sih udah desktop environment Genome udah bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau bagi saya ini udah cukup bagus ya. Jadi Tux kita coba ganti dengan misalnya LXDE ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa coba satu-satu ya. Lihat apakah LXDE-nya berjalan dengan baik. Nah, ini LXDE-nya ya. Nah, di sini yang LXDE, kemudian bisa kita logout lagi. Nah, kita coba tadi yang nggak jalan adalah open box ya. Tux. Nah, kemudian kita coba masuk ke Plasma misalnya. Nah, ini adalah interface-nya Plasma dari KDE ini sebenarnya. K Desktop Environment ya. Ini adalah bentuk dari KDE-nya Plasma ya. Nah, ini opsinya di sini. Kemudian kita bisa pilih leave. Kita lihat opsinya ada. Oh, ini ada logout di sini ya. Ada log, ada logout ya. Nah, terakhir kita akan coba interface yang lain yaitu XFCE ya, kalau nggak salah saya. Bentar. Coba kita ini XFCE ya. Kita coba lihat. Jadi Plasma tadi adalah berbasis KDE ya. K Desktop Environment ya. Nah, ini adalah bentuk dari XFCE di mana ini kita bisa memilih untuk melakukan logout dan sebagainya. Ini kita logout ya, logout. Nah, ada yang suka XFCE, ada yang suka Genome. Kalau saya pribadi lebih senang Genome ya. Genome aja nih. Oh ya, Genome klasik kita belum coba ya. Ini kita coba. Kalau memang tidak bisa, kita tinggal reset. Nah, ini bisa nih, ya, Genome klasik ya. Nah, kemudian di sini ada tombol logout. Kemudian kita login lagi. Ya, kita login lagi. Nah, dikali 2020 titik 1B ini atau .1B ini udah ada juga yang fitur yang memang udah diperkenalkan di kali 2019.3 kalau salah ya, titik 3, yaitu yang namanya kali undercover ya. Ini kita tinggal ketik aja kali undercover, atau kita bisa klik di sini lalu kemudian kita type kali undercover. Kalau nggak dapat ya, kita kayaknya mesti di sini ya, bagian undercover. Nah, nggak ada di sini ya. Kita bisa coba di kali undercover atau kita klik terminal tadi tuh ya. Biasanya sih tinggal kita ketik aja kali undercover. Ups, kayaknya only works on XFCE ya, ini saya lupa ya. Jadi kalau undercover kita mesti logout dulu.
kemudian kita masuk ke XFCE ya, karena saya ingat saya di 2019 versi 2019.3 atau .3 itu di kali itu udah masuk ke atau menggunakan GUI desktop environment yang berbasis XFCE ya. Kita coba ya. XFCE, kemudian kita login. Nah, kita coba kali undercover. Tax. Kemudian kita pilih ini, kita sign in. Nah, kenapa ini? Oke, kita coba gini deh. Kita coba reset aja biar cepat ya. Ada masalah sepertinya. Jadi kali undercover hanya bisa jalan di session yang berbasis XF apa tadi XFCE ya. Kita coba login lagi, tax. Kita ganti XFCE session. Nah, kita tunggu sebentar ya. Ada masalah tadi ya. Oke, kita biarkan sampai dia keluar. Kemudian di sini kita tinggal pilih. Dari sini kita bisa ketik undercover. Ya, ini ada tulisan, ada menu kali undercover move. Ya. Nah, dia akan merubah ini menjadi Windows, ya, desktopnya Windows. Ya. Nah, kemudian kita bisa kembali ke ini ya. Saya agak jarang menggunakannya, makanya agak ini undercover lagi. Ini. Kita bisa kembalikan lagi dengan mengetik kali undercover lagi. Ya. Dia akan kembali ke normal. Ya. Atau kita bisa ketik dengan membuka jendela terminal kali undercover. Tekan tab aja sekali. Ya. Dia akan berubah menjadi Windows. Ya. Cakep ya. Oke. Nah, ini kita kali undercover lagi. Ya, kita restore ya. Nah, kemudian kita akan log off dan login lagi dengan menggunakan Genome. Nah, ada beberapa tips and tricks yang ingin saya sampaikan juga. Selain masalah instalasi dan desktop environment-nya atau GUI-nya, ya, kita akan login lagi ke Genome. Nah, di sini yang saya ingin tampilkan adalah kita itu disarankan atau sangat disarankan untuk menginstalasi beberapa tool yang memang berguna sekali nantinya dalam pemakaian atau penggunaan kali ya. Ini Oke, sebelum saya mulai, saya lupa. Ini di VMware ini bisa ada opsi buat melakukan instalasi VMware. Tapi by default ini udah ada terinstall. Jadi kita installnya nggak perlu harus dari VMware tool yang aslinya dari VMware. Karena ini udah terinstalasi yang namanya VMware OpenVM namanya. OpenVM tool ya. Sorry, saya besarin dulu biar agak ini ya. Ini kenapa ini nggak keluar ini ya? Oke, kita gedein aja. Nah, kemudian kita pilih preferences ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan yang lebih gede ya. 14 font ya. Nah, kemudian color scheme-nya kita bisa pakai kali dark. Kemudian widget style-nya bisa pakai yang sistem default ya. Nah, oke kan aja. Nah, untuk ini kita juga bisa mencoba misalnya kita coba install ya sudo, karena ini kita ada syntax, jadi
ini adalah user biasa yang nggak punya akses ya. Kalau memang misalnya mau itu melakukan administratif task, bisa mengetik uh, command seperti sudo ya. Ini adalah seperti run as ya, apt get misalnya install open vm tools ya. Nah ini dia udah ada nih bilang respect uh, the privacy ya, kita ketik aja Tox punya password. Nah ini dia bilang VM yang by default kalau kita install kali di VMware di Open VM Tool sudah terinstall ya. Nah saya sarankan juga untuk menginstalasi tool-tool lain seperti misalnya Docker, tapi kita coba jalankan dulu ya. Misalnya kita ketik clear, kemudian sudo apt-get install Docker. Nah biasa saya menggunakan Docker IO ya. Sorry, harusnya Docker IO ya. Nah Docker ini sangat sorry, yes saja, tapi dia bilang ini ada error ya. Saya juga bingung nih, sebentar saya dulu. Harusnya sih, nah tadinya kita kan waktu pada saat menginstalasi, melakukan instalasi, kita milih ada dua ini ya, dua apa namanya tuh, dua network card ya, yang satu ETH0, yang ini NAT yaitu bisa connect ke internet, yang kedua itu yang lokal. Nah ini kayaknya nggak dapat IP nih yang NAT-nya nih ya, kita coba. Makanya kalau saya ping google.com ini nggak bakalan jalan, kita ketik aja dh client eth0. Sorry, ini harus pakai sudo karena saya kebiasaan pakai Linux yang maksudnya kali Linux yang lama, jadi nggak perlu harus pakai sudo ya. Nah kita coba ping lagi. Nah harusnya udah bisa. Nah kemudian kita sudo apt-get install docker. Nah docker ini adalah satu sistem yang membuat kita bisa bekerja dalam kontainer ya. Ini sebenarnya containerization ya, dimana kita bisa install tool-tool atau aplikasi dalam satu mesin tersendiri untuk melakukan latihan, misalnya untuk pentest, untuk hacking dan sebagainya ya. Kita install aja ini ya. Jadi komennya sudo apt-get install docker ya. Nah ini nggak lama instalasinya. Nah di video saya yang lain itu ada penjelasan mengenai bagaimana menggunakan Docker untuk melakukan atau melakukan praktis atau latihan yang berhubungan dengan ethical hacking, penetration testing, dan beberapa yang lain untuk cyber defense juga bisa, atau log monitoring dan sebagainya. Ini banyak sekali ya opsi-opsinya atau aplikasi yang bisa mendukung Docker ya. Oke, kita tunggu. Nah ini kita sambil nunggu, ini kita juga bisa masuk ke aplikasi, kemudian dibagi user application. Ini di bagian system tool atau utility, kita bisa ketemu ada satu namanya Twix ya. Nah di Twix ini kita bisa melakukan pemilihan misalnya untuk appearance ya. Ini bisa kita ini kan pilihan misalnya application kali dark ya. Kemudian Teams-nya ini bisa ada kali dark, kemudian bisa pilih kursornya, bisa matte black dan sebagainya, kemudian icons-nya, kemudian shell-nya dan sebagainya ya. Kalau memang nggak suka yang dark, gelap ya, kita bisa ganti ini misalnya light ya. Tuh kan kita tinggal pilih. Ya, ini juga bisa kita ganti misalnya Tango misalnya. Atau yang tadi ya, Let's Remix Dark ya. Oke, untuk font juga kita bisa ganti ya. Sedangkan untuk di sini kita juga biasa klik kanan, bisa ada pilihan. Ini saya juga bingung nih kenapa menunya nggak keluar ini ya.
Ya, coba kita ganti dulu di tweak. Kita coba ganti supaya saya bisa lihat ininya sambil menunggu aplikasi Dockernya terinstall. Ini kita pakai utility, ada pilihan, atau kita bisa cari di sini sebenarnya, tweak aja ketiknya. Nah itu. Nah kemudian di sini kita bisa ganti appearance-nya dulu. Ya. Saya pilih misalnya Kali Light atau Kali Light harusnya ya. Oke. Supaya bisa kelihatan ya. Ini nanti bisa kita atur sendiri. Ya. Nah ini kebetulan Dockernya sudah selesai. Ya. Selain Docker ya, saya biasanya ya ini kan toggle menunya udah kelihatan ya karena sama ya. Ini kita bisa setel, misalnya saya nggak mau show menu bar, kita buang aja. Kemudian fontnya biasanya saya suka pakai yang hack ini ya. Ini. Oke. Nah kemudian kita apply. Oke. Nah di sini kita bisa juga mengganti backgroundnya. Kita tinggal pilih preferences, lalu pilih di sini ada color scheme-nya, bisa pilih yang white on black ya, jadi lebih jelas ya, kayak gitu ya. Oke, white on black. Nah kemudian tadi kan karena Dockernya udah selesai, kita udah terinstall, kita coba jalankan service start Docker ya, service Docker start ya. Nah ini nanti bisa kita lihat, ini harus isi password ya, kemudian kita bisa isi status untuk melihat apakah Dockernya udah jalan atau tidak. Oke, ini selesai, quit aja. Nah selain Docker, ini Docker tadi adalah yang saya sarankan untuk diinstal. Selain itu juga kita biasanya menggunakan, saya sendiri senang menggunakan Notepad atau ya tool untuk menulis ya, jadi kayak model Notepad gitu di Windows. Kita coba ada beberapa yang ini, kita coba Nano dulu, yang Nano by default udah ada. Selain itu juga bisa LeafPad, ada nggak nih? Nah LeafPad nggak ada. LeafPad ini adalah salah satu notepad yang paling saya satu tool yang sangat saya senangi karena dia simple ya. Kita coba install dulu, jangan lupa pakai sudo apt-get install LeafPad ya. Nah ini adalah tool yang bagus untuk editing ya, editing teks ya dan sebagainya. Oke, jadi tadi ini yang beberapa aplikasi yang saya sarankan untuk diinstalasi. Ini agak lelet ya, kenapa? Saya coba cek ya. Ya ini oke kok ya, saya coba. Ya ini memang agak lama sepertinya ya. Ipat. Ya, setelah selesai kita coba jalankan LeafPad, misalnya test.txt. Nah ini LeafPad-nya, jadi kita bisa ketik enak. Dia bisa nampilkan line ya dan sebagainya ya. Di sini ada opsi buat line number sama word wrap. Ya, cocok untuk programming ya, kalau kita suka programming ya. Atau melihat script, kita no aja. Oops. Save changes. No. Oke. Nah, tadi ya ini cukup untuk ininya, jadi kita bisa setel di sini ya, kita bisa ganti preferences-nya dengan menggunakan tweak ya. Kita bisa ganti lagi, kita coba efeknya gimana ya. Kalau preference-nya saya ganti Kali Dark misalnya atau Breeze Dark ya. Nah ini kan kayaknya lebih cakep ya. Oke. Nah kemudian kita juga ininya, nah ini nanti tinggal kita setel aja, misalnya kita ini kayaknya nggak keluar lagi nih, ada masalah ini. Kita coba restart ya. Dan kita coba lihat apakah masih bermasalah atau tidak. Kadang-kadang GUI-nya suka bermasalah ya.
proses booting kalau kita menggunakan SSD lumayan cepat ya. Terutama memang disarankan untuk mempercepat proses booting dan yang lain-lain ya. Jadi sangat disarankan menggunakan SSD. Kita login lagi. Secara default dia akan masuk ke Genome desktop environment ya. Kita coba lagi lihat kali Dart-nya, scheme-nya atau timnya jalan nggak. Ya, kita buka. Ini masih kayak tadi, kita klik kanan. Nah, ini kayaknya ada masalah nih sama timnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tweak lagi. Bisa tekan Windows button ya. Kunci tombol Windows ya ketika tweak. Ya, ini kayaknya ada masalah sama genomnya ini. Nanti kita betulkan ya. Masuk ke appearance, biasa kita bisa pilih misalnya di kita coba cari Menta misalnya, atau mungkin apa nih, ini juga bisa ya, high contrast inverse ya, cukup cakep juga. Blue submarine kita coba. Oke. Nah, kemudian ya ini bagus nih ya, cukup cakep ya. Nah, oke. Nah, kemudian juga ada satu yang kelupaan kalau pingin itu menampilkan desktop punya sistem info, ini kita bisa pakai NeoFetch ya. Nah, ini kebetulan nggak ada, ya kita sudo aja apt get fetch. Oh, sorry, supposed to be ya, saya lupa ada install, ada karena kecepatan ya. Nah, ini ini lega nih, kita coba lagi. Kadang-kadang seperti ini nih kali nih ya. Jadi kita mesti ketik dh client lagi sekali, titik 0 karena dia bisa dapat ngambil IP dari VMware. Kemudian kita ketik config, ya kita dapat IP-nya tadi, sebelumnya IP-nya nggak ada ya. Ini udah ada, kita ketik dh client aja untuk ngambil DHCP punya IP dari DHCP. Nah, sebelumnya kan kosong nih ya. Nah, ini sekarang udah ada, karena saya menggunakan command dh client ini sebenarnya untuk menggrab IP dari DHCP server ya. Ini udah dapat. Nah, kemudian kita coba ping. Oh, sorry. Sudo install NeoFetch ya. Nah, cukup cool ya ini tool ini ya. Ya, untuk menampilkan sistem info ya. Sistem informasi terhadap sistem ya, yang menampilkan prosesor, memori, versi Linux-nya dan beberapa yang lain ya. Ya, harus ditunggu sebentar ya. Nah, saran saya ya, kalau Anda belum terlalu paham dengan Linux ya bisa pelan-pelan coba, karena ini kan kebetulan distronya Debian garis miring Ubuntu. Jadi komen-komen yang ada di Debian maupun di Ubuntu seperti apt-get, apt-get install, upgrade dan sebagainya itu bagus sekali, atau maksudnya kompatibel ya. Ya. Nah, jadi lebih gampang belajarnya ya. Nah, ini kebetulan sudah selesai, kita coba nanti. Oke, kita coba neo fetch ya. Nah, dia akan tampilkan seperti ini ya, lumayan bagus kan ya. Oke, selain ini saya teringat juga ini untuk manipulasi yang lain, tapi mungkin karena waktunya pendek ya, saya tampilkan sampai ini dulu. Nah, kemudian jangan lupa setelah Anda melakukan instalasi terhadap tambahan tool yang ingin digunakan di Kali, jangan lupa sebelum menggunakan Anda selalu jalankan yang namanya apt-get update. Ini penting ya.
sama ya, ini sebenarnya adalah untuk melihat uh, apakah konten-konten yang ada pada list dari sources-nya itu udah terupdate atau belum ya. Kemudian kita juga bisa mengupgrade paket-paket atau tool-tool yang udah ada di Kali Linux dengan menggunakan command apt-get upgrade. Nah, ini kebetulan ini masih baru, jadi nggak ada yang ditampilkan, dan kebetulan dia zero upgraded, zero newly installed ya, itu. Oke. Sementara itu dulu ya. Sampai di sini dulu. Tadi kita bahas mengenai uh, instalasi Kali Linux, dan di sini adalah downloadnya, dan ini adalah Kali Linux yang sudah saya instalasi. Dan untuk melihatnya tadi udah saya tampilkan kembali NeoPatch ya, biar kita bisa lihat versi kalinya ya. Di sini kelihatan ada kalinya, versi kali. Karena saya menggunakan VMware, dia akan nampilkan VMware, kemudian kernelnya, termasuk juga apa desktop environmentnya ya, timnya ya, kemudian juga nampilkan CPU-nya saya, termasuk juga grafik processing unit ya, VGA-nya, dan memori yang saya alokasikan untuk kalinya sendiri. Oke, sementara itu dulu guys. Uh, Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya di bagian komen ya. Oke, saya ciao dulu. Thank you.